pagi guru-guru kita nih, para pendekar sudah hadir sini. Yang hari ini kita belajar pada Pak Eka, kemarin pada Budiman Hakim, dan hari pertama Kang Asep Herna, semua ada di sini. Mari kita curi jurus-jurus mereka dalam menulis ya, supaya nasib kita bisa berubah. Saya membuka ini karena ketiban tugas saja ya sebagai panitia. Amel tidak mau langsung sebagai moderator, jadi saya buka dulu. Terima kasih saya ucapkan juga kepada 44 peserta yang sudah hadir. Tentu saja ini akan bertambah terus karena kebiasaan sebagian dari kita biasa last minute baru buka Zoom. Seperti saya juga kalau nggak panitia mungkin buka jam 9. Karena saya panitia, saya lebih awal. Saya doakan semoga semua sehat, semua gembira, dan semua bisa mengikuti pelatihan ini dengan riang gembira. Ini adalah hari terakhir dari 3 hari. Semoga banyak manfaatnya kita ikut pelatihan ini. Dan saya berharap tahun depan ini akan kita ulangi lagi, bahkan kalau bisa 2 kali dalam setahun. Nah, sesuai dengan harapan Pak Eka, masing-masing kita kalau bisa menulis dengan angle yang sama, menulis mengubah nasib, ya, sehingga kita bisa kumpulkan. Kalau misalnya pesertanya ada 100, sebenarnya yang mendaftar adalah 460 orang, yang hadir hari pertama 150, kemarin sekitar 125, dan hari ini mudah-mudahan lebih banyak. Dari jumlah peserta tersebut, misalnya ada 50 orang saja yang menulis dengan angle menulis mengubah nasib, nanti tawaran Pak Eka adalah dibukukan, ya. Itu akan menarik sekali. Mari kita mulai saja, sebab omongan saya tidak banyak artinya dibanding Pak Eka. Saya serahkan Zoom ini kepada kawan saya, Amelia, yang akan memimpinnya. Silakan Amelia Fitriani meneruskannya. Terima kasih ya Bang John. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat teman-teman terkasih dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di hari ketiga Creative Writing Session Keras Daring Satu Pena. Rangkaian 3 hari yang luar biasa. Pada hari pertama kita sudah mengambil jurus atau berguru pada Kang Asep Herna mengenai mengakses metode menulis dengan mengakses alam bawah sadar. Kemarin kita sudah eksplorasi lebih jauh mengenai ide-ide komunikasi bisnis dalam penulisan, dan sekarang gongnya nih ada di hari ketiga, yaitu menulis untuk mengubah nasib. Tapi ini ada tanda tanya di belakangnya, artinya itu adalah sebuah pertanyaan yang akan kita cari tahu bersama jawabannya, dan konotasi mengubah nasibnya itu juga kita akan lebih elaborasi dan kita perkaya dalam pelatihan hari ketiga, atau mungkin juga diskusi. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab karena waktu kita lebih panjang ya dibanding hari kemarin, seperti itu. Hadir bersama kita di sini seorang penulis kawakan yang juga merupakan penerima Anugerah Satu Pena Awards 2022 sebagai penulis berdedikasi kategori fiksi. Ada Pak Eka Budianta di sini. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi semuanya. Wah, bagaimana kabar saya melihat batiknya nih, menarik sekali nih, warna merah tampaknya, merah-merah coklat. Saya izin sebagai prolog saja memperkenalkan Bapak Ibu, saya yakin sudah banyak yang mengetahui mengenai seorang Eka Budianta. Beliau merupakan seorang penulis Indonesia, terutama puisi yang juga menulis tentang lingkungan hidup, pariwisata, pendidikan, dan kolom sosial politik. Lulus dari Malang lalu ke UI, lalu beliau aktif menjadi wartawan di majalah Tempo, lalu koran Jepang Yomiuri Shimbun, mohon maaf Pak Eka, dan juga asisten pada Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karyanya pernah dimuat di beragam majalah dan diterbitkan dalam ragam-ragam buku yang bisa diakses sampai saat ini. Kita menyambut Pak Eka Budianta sebagai pemateri kita yang akan membagikan jurus lain nih Pak Eka. Kita 2 hari terakhir sudah
berguru pada master dan sudah menyerap jurus-jurus mereka. Sekarang kita mau menyerap jurus dari Pak Eka Budianta. Menulis untuk mengubah nasib. Sebuah judul yang menarik tapi juga penuh tanda tanya dan membuat kita penasaran mengubah nasib seperti apa nih Pak Eka dengan segudang pengalamannya dan juga latar belakangnya tentu bisa menjelaskan dan bisa memberikan pemahaman banyak bagi kita semua. Baik, Pak Eka, kita bisa mulai nanti bisa break di 10.30, baru nanti kita sambung dengan sesi tanya jawab atau materi selanjutnya. Seperti itu. Saya serahkan kepada Pak Eka. Ya, terima kasih Amel. Saya kira lebih baik nanti ada banyak pertanyaan supaya kita bisa saling tahu kebutuhan apa yang dicari di masing-masing itu. Saya mulai dengan salah satu kolom saya di sini di majalah Trubus yang sudah 22 tahun saya isi sejak bulan November tahun 2001. Itu ya untuk saya sangat penting ya, karena ini bulan November 22 tahun yang lalu saya mulai ini, dan saya teringat berkat satu kolom itu, satu tulisan yang artinya pada waktu itu melestarikan burung gitu. Saya ditelepon oleh seorang konglomerat dan diminta datang melihat pulau-pulau yang sudah dibelinya di Kepulauan Seribu, tidur di sana untuk berakhir pekan, dan dia cuma ngomong gini, Pak Eka, setiap hari saya melihat burung, ada yang berkicau, ada yang loncat-loncat di jendela. Kalau saya buka jendela itu, bagaimana caranya meningkatkan populasi burung itu? Wah, bayangkan hanya salah satu kolom dari satu majalah kolom saya di itu namanya seputar agribisnis di majalah Trubus ini. Saya mendapat banyak sekali kesempatan dalam waktu singkat. Pada hari Sabtu pagi gitu saya diminta datang, dijemput ke rumah dan diantar ke Marina, pelabuhan di Sunda Kelapa itu, terus dibawa ke sana. Dan itu saya rasakan bahwa nasib saya berubah pada waktu itu kan, hanya karena satu kolom. Nah, sebetulnya inti dari jurus yang akan Anda perlukan itu hanya 3. Yang pertama itu adalah berkat dari penulis itu apa saja. Yang kedua adalah motivasi untuk menulis itu apa saja. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyiapkan tulisan yang bisa mengubah nasib Anda. Yang pertama, berkat dari menulis. Akibat apa yang paling penting dari sebuah tulisan? Coba, ada yang bisa menjawab? Silakan Pak Yeskiel Indar Ramai kalau tahu apa kira-kira yang paling penting, atau Mas Dion silakan. Siapa saja? Iya, baik. Ya. Ya, baik Pak. Ya. Iya, bagi saya menulis itu saya menulis dalam pikiran saya itu saya menulis biar tidak lupa pada waktu yang akan datang. Mungkin saja apa yang saya tulis akan dibaca oleh generasi berikut. Ketika jadi berkatnya adalah menjembatani dengan generasi depan ya. Mas Dion, silakan. Unmute dulu. Ya. Terima kasih Pak Eka. Semoga mendengar suara saya. Oke, dengar bagus. Karena agak berisik di sini. Kalau menurut saya berkah menulis yang saya rasakan sampai saat ini itu malah lari ke yang kedua itu tadi Pak Eka. Membuat saya termotivasi untuk menulis lagi dan menulis lagi. Oke, terima kasih.
Ati, Mariati, mungkin ada berkat lain. Silakan. Mbak Ati, silakan. Atau Ibu Baik. Tuti? Ya. Ya, mempermudah mengkomunikasikan ide-ide di kepala saya untuk masyarakat. Oke, Mbak Tuti, Rismarini, silakan Ibu. Ya, kalau saya dengan menulis itu alhamdulillah mendapatkan anugerah dari Presiden dan mendapatkan bonus untuk mengunjungi negara luar. Luar biasa. Dan sekolah kami dikunjungi oleh sekolah lain di Indonesia, SMP Negeri 3 Bukit Tinggi, atas atas ketertarikan beliau dengan membaca buku kami. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya udah 4 jawaban ya. Yang paling penting menurut saya adalah teman. Dengan menulis kita mendapat teman. Bisa teman pada waktu sekarang, bisa teman pada waktu yang akan datang, bisa pada waktu teman di tempat yang jauh, tempat yang dekat. Pak Yeskiel tadi mencari teman di masa depan, ya kan? Bagaimana menulis bisa mendapatkan teman setelah kita mati, itu dan sebagainya. Tapi yang penting itu adalah teman, dan itu menurut saya berkat yang paling penting. Yang kedua, sebetulnya dengan menulis itu kita dapat apa? Yang paling praktis. Apa ya? Ada yang mau menjawab? Arsenius, Sutandio, Kasper Aliandu, silakan. Ya. Ya, sebelum kita mengubah dunia, menulis itu menyibukkan kita. Kita tidak mungkin punya pekerjaan dalam tanda petik dengan konsentrasi penuh kalau kita tidak menulis. Nah, itu bisa menjadi manfaat pertama dari menulis. Ini Pak Tauhid Pamekasan menulis mendapatkan kepuasan batin yang tidak bisa ditukar dengan uang. Memang betul, tetapi kesibukan itu lebih penting. Karena dengan menulis tidak mungkin kita merasa menganggur. Itu. Jadi yang pertama mendapat teman, yang kedua mendapat kesibukan, yang ketiga mendapat hadiah seperti Ibu Tuti dari Bukit Tinggi ini yang sekolahnya didatangi oleh diberi hadiah oleh Presiden, didatangi oleh berbagai teman dari seluruh Indonesia dan sebagainya. Dan memang yang paling penting itu ketenangan batin yang tidak bisa ditukar dengan uang itu. Ibu Dede Ratnasari memberikan kebahagiaan untuk diri sendiri. Berkah menulis berbagi ilmu dan memperlambat pikun dini itu juga penting. Itu yang saya kira harus disadari ya. Dengan menulis kita mendapatkan banyak sekali berkah, tetapi berkah yang paling utama adalah teman. Itu yang harus kita tidak boleh lupakan sebelum kita mengubah dunia dan mengubah diri kita sendiri. Itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa manusia itu menulis? Ini ada teori dari Romo Mangun Wijaya almarhum. Menulis itu motivasinya macam-macam. Bisa karena iseng, karena tidak tahu berbuat apa, maka menulis, mencoret-coret, membawa kertas dan sebagainya. Dan itu tetap ada gunanya. Kenapa? Karena untuk pelampiasan. Dan itu Pak Asep ya sudah menunjukkan pada hari pertama bagaimana menulis secara spontan, secara apapun yang dirasakan, apapun yang dibayangkan, apapun yang dirasakan dan diimajinasikan. Itu saya bersyukur karena Pak Asep memulai dengan itu.
motivasi yang paling penting adalah spontanitas. Yang kedua, kira-kira motivasinya apa? Atau karena terpaksa? Terpaksa juga baik, karena ada orang-orang yang terjebak. Ini. Ibu Tuti itu menulis karena terjebak. Ya apa-apa. Menyeimbangkan kerja otak kiri dan kanan, kata Roni. Itu juga baik. Tetapi yang biasanya itu karena pekerjaan. Karena misalnya bertugas sebagai sekretaris, bertugas sebagai guru, bertugas sebagai wartawan, bertugas sebagai itu. Pak Ahmad Sohib untuk memberi contoh anak, untuk menyampaikan ide, itu Ibu Bahar, Pak Bahar ya. Atau Pak Tauhid itu mengatakan bahwa menulis karena ingin cerita saja. Nah itu termasuk mungkin iseng. Karena mengejar, karena ingin mengubah suasana. Itu juga baik. Karena ada menulis untuk menumpahkan perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara lisan. Itu Ibu Welmita. Pak Robertus Fahik untuk menyuarakan sebuah kegelisahan. Jadi kalau gelisah sekali, supaya tidak jadi gila, kita menulis. Kita lampiaskan dalam tulisan. Segala macam. Maki-maki, atau hujatan, atau kebencian, atau apa. Ya. Tetapi harap diingat bahwa menulis itu bukan menyebarkan kebencian. Menulis itu memberikan semangat hidup. Menulis itu menghibur. Menulis itu mencintai. Menulis itu memberikan cermin dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pencipta, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Pengasih. Itu. Kalau seberapa besar tulisan kita bisa melampiaskan rasa cinta kepada dunia, kepada lingkungan hidup, kepada hewan, kepada anjing, kepada kucing, kepada tikus, itu manfaatnya lebih besar. Jadi ingatkan, ada orang membuat serial Mickey Mouse supaya orang tidak terlalu benci kepada tikus misalnya. Karena tikus itu juga lucu, makhluk Tuhan juga yang harus dirawat dan tidak boleh sampai punah. Itu yang motivasi ini yang penting disadari. Jadi yang pertama berkah, menulisnya untuk dapat apa. Yang kedua, motivasinya mengapa kita menulis. Dan yang ketiga itu cara menyiapkan. Nah, cara menyiapkannya bagaimana? Ibu Palu Pinoya ini istrinya Andi F. Noya ya, yaitu. Saya senang sekali karena Ibu Upi ini termasuk sahabat sejati saya. Ketika saya mau keluar dari Tempo, dia datang. Dia ikut makan siang di rumah kami. Dan dia mengatakan, Mas Eka, jangan keluar. Gitu. Ibu Upi boleh bercerita sedikit tentang masa lalu kita? Iya, selamat pagi semua Bapak Ibu. Mohon maaf saya sedikit terlambat. Saya kenal Mas Eka ketika saya menjadi sekretarisnya Mas Harun Musawa. Sebetulnya itu saya bekerja di majalah Tempo itu 15 tahun. Nah, waktu itu Mas Eka masih sangat muda. Saya juga, tapi Mas Eka sudah menikah ya sama Mbak Melani, sudah punya putra satu. Nah, waktu Mas Eka, saya kagum sama Mas Eka karena ketika pulang dari Amerika, kayaknya saya harus selalu dekat sama orang-orang pinter gitu ya, dengan ide-idenya. Kemudian waktu Mas Eka kan hanya 3 tahun ya Mas Eka ya di majalah Tempo ya, memutuskan itu, saya bilang kok sayang ya, penulis muda, pinter, berdedikasi, kok cepet-cepet keluar gitu. Terus Mas Gun waktu itu juga sama Mas Harun bilang, coba kamu kan tetangganya katanya gitu.
bujuk dia supaya nggak keluar gitu. Jadi ya sambil misi pura-pura makan siang bersama Mbak Mel dan putrinya, saya sambil bilang, Mas Eka jangan keluar dulu gitu. Karena saat itu di majalah Tempo saya satu angkatan dengan Mas BHM dan sebagainya. Mas Eka datang belakangan tapi kok cuman sebentar gitu loh. Sementara kami sedang merintis waktu itu PT Pustaka Utama Graffiti, penerbitan buku di majalah Tempo. Itu aja mungkin Mas Eka. Oke, terima kasih. Itu menyegarkan apa semangat pemberontakan dalam tanda petik dalam hati saya yang selalu tidak cepat bosen gitu. Cepat bosen dan ya kalau nggak keluar dari majalah Tempo, yang saya syukuri itu kemudian saya kan kemudian diundang mengajar ke Cornell, diundang menjadi penyiar radio BBC, dan diundang kemudian menjadi korespondensi Yumi Urisimbun. Yumi Urisimbun itu untuk pengetahuan Amel adalah koran terbesar di dunia yang oplahnya sampai 13 juta per hari. Itu di Jepang, di Tokyo. Dan ada beberapa kali ke Tokyo dan sebagainya. Dan memang dalam tanda petik menulis itu membuat nasib saya berubah. Salah satu dalam bacaan yang saya sajikan itu kan pada suatu hari di bulan Januari tahun 80-an gitu, saya menulis surat kepada Gunawan Muhammad dan saya katakan bahwa kalau tanggal 1 Februari mendatang saya ulang tahun ke-24, saya lahir tahun 56, terus Tempo mau memberi hadiah kepada saya, maka saya akan balik memberi hadiah kepada Tempo, seorang wartawan yang handal. Dipanggil oleh Mas Gunawan, kamu datang aja rapat hari Selasa gitu. Dan hari Selasa itu saya diperkenalkan bahwa saudara-saudara sekalian, hari ini kita tambah seorang penyair, mudah-mudahan tidak tambah masalah gitu. Saya ingat sekali kata-kata itu, dan kemudian hari berikutnya saya sudah ditugaskan. Bulan Maret itu, 14 Maret itu meninggalnya Bung Hatta. Kak, kamu berangkat ke rumahnya Bung Hatta. Kamu kan kenal anak-anaknya Bung Hatta. Gitu. Ya kebetulan saya satu angkatan dengan Halida Hatta yang bungsu. Dan Halida senang sekali saya datang. Saya dikenalkan dengan sekretarisnya Bung Hatta, namanya Pak Iding Wangsawijaya dan sebagainya. Dan maka lahirlah liputan saya yang pertama di Tempo. Waktu ke Tanah Kusir, saya itu ikut dalam rombongan bis menteri. Orang yang duduk di sebelah saya itu namanya Emil Salim. Dia nyerocos sekali. Dan di dalam kesempatan itu, saya ketemu dengan Buya Hamka. Buya Hamka itu salah satu idola saya lah. Karena pada waktu itu tahun 80 itu siarannya di RRI itu khotbah pagi ya, itu seringkali saya dengarkan. Dan saya senang sekali Mbak Upi mengingatkan saya itu. Terus yang kenapa kok saya ingat? Mengapa saya bisa ingat semuanya itu? Karena apakah teman-teman di sini mempunyai buku harian? Ciri seorang penulis adalah mempunyai buku harian. Yang membedakan satu makhluk dengan makhluk lain adalah buku hariannya. Itu yang seharusnya dimiliki oleh Yeskiel, Armiati, SPD, Ida Rustiasih, Armanila, Lalita, Ana Janggu dan sebagainya ini. Dan Pak Tauhid ya di Pamekasan. Jangan lupa Pak Tauhid mengisi buku hariannya. Meskipun hari ini sepi misalnya, tidak ada apapun. Tapi tidak mungkin kan tidak ada apapun. Robertus Pahit itu koordinator satu pena di NTT. Robertus,
apa yang kemarin menyentuh yang Anda catat dalam buku harian Anda? Silakan, Robertus. Robertus Wahid, NTT. Ya, terima kasih Mas Eka untuk kesempatannya. Salam kenal semua. Saat ini saya bergabung dari Kota Kupang. Terkait buku harian, saya menulis sejak SD, Mas Eka. Kebetulan saya diperkenalkan oleh guru saya waktu itu. Dan saya masih ingat waktu itu ada lomba dan saya mendapat juara 1, hadiahnya 1.000 waktu itu, tahun 80-an, 90-an, tahun 91 kalau nggak salah. Ya. Kemudian saya teruskan sampai akhirnya dari 4 novel saya itu, saya menulis 4 novel, sebagian besarnya ada bagian yang saya kembangkan dari buku harian. Ya, itu terkait keseharian, terkait kegelisahan yang tadi saya sebutkan, dan mungkin terakhir buku harian ini sampai saat ini saya masih masukkan sebagai salah satu materi dalam kelas menulis yang saya bawakan terutama di sekolah-sekolah. Ya, karena itu memang sudah hilang. Sekarang banyak anak yang tidak mengenal itu. Padahal kita mengenal dalam sejarah dunia menulis, khususnya buku harian, termasuk saat ini perang Israel-Palestina. Dulu ada anak namanya Anne Frank, ada Zlata Filipovic. Nah, 2 tokoh ini yang selalu saya jadikan ikon ketika memberi motivasi untuk adik-adik kita. Jadi Anne Frank dan Zlata Filipovic menulis buku harian pengalaman mereka selama menjalani masa-masa suram dalam suasana perang, dan itu sebenarnya tulisan mereka menjadi inspirasi untuk menolak atau menghentikan perang di seluruh dunia. Dan saat ini saya pikir terima kasih Mas Eka sudah Terima hadirkan kasih topik diari penjelasannya, dan saya mengingatkan kita akan tidak keliru. pentingnya buku harian. Ya. Ya, saya tidak keliru meminta Robertus untuk menceritakan karena sudah punya buku harian sejak SD. Iya, Itu betul. Terima kasih ya. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bercerita? Silakan. Aku boleh, Pak Eka. Oke, silakan Mbak Tami. Ya, terima kasih. Soal buku harian, aku dulu kecil sampai SMP itu punya buku harian. Terus pas sekarang itu pas udah ada FB itu hampir setiap hari aku menulis catatan-catatan singkatku, kadang panjang, kadang apa tergantung situasi di FB. Nah, ternyata kemudian dan foto-foto juga itu juga aku taruh di FB beserta catatan-catatan yang kadang ringkas, kadang panjang tergantung hati dan situasi. Dan ternyata kemudian catatan itu plus foto itu dokumentasi yang kalau misalnya foto itu aku taruh di flash disk komputer atau apa tuh semua pernah hilang. Tapi di FB itu sampai sekarang itulah yang paling lestari dan aku bisa sesekali mengunjungi itu. Nah, fungsinya adalah pada saat kemudian aku menulis apapun ya, termasuk menulis kalau mau menulis artikel atau mau apa, aku tinggal keywordnya itu aku ingat, aku tinggal search dan itu akan muncul. Jadi foto, kemudian catatan-catatan itu sangat bermanfaat pada saat aku menulis lagi apapun itu, termasuk membuat materi, makalah, presentasi, resume, CV. Jadi banyak sekali manfaatnya. Terima kasih Pak Eka. Oke, terima kasih banyak. Ini memang sekarang ini buku harian itu ya saya masih punya seperti ini. Ya, ini dikirimi oleh klub yang memberikan hadiah saya. Jadi hadiah saya yang pertama adalah dari Asoka. Asoka itu dirintis oleh seorang bekas Menteri Lingkungan Hidup pada zaman Jimmy Carter yang mencari dan meyakini bahwa di setiap 10 juta orang di setiap negara punya orang yang aneh yang bisa menjadi change maker, pembuat perubahan gitu. Dan ini yang kemudian membuat saya hidup sangat bebas. Pada tahun 86 itu pada bulan Oktober saya dipanggil ke Bandung kalau nggak salah.
diwawancara oleh namanya William Drayton itu. Dan saya meyakini oleh Wimar Witular, almarhum Wimar Witular dan Erna Witular, itu yang pengurus Asoka Indonesia. Dan saya jawab, Anda kerja di mana? Ditanya begitu, saya jawab, oh kantor saya di mana saya berada. Gitu. Di mana saya berada, di situ kantor saya bilang. Dan itu ternyata jawaban yang kurang ajar itu, serampangan begitu, menguntungkan saya. Jadi teman-teman tidak boleh takut mengucapkan atau menuliskan hal-hal yang berani, terlalu berani. Tidak ada yang mustahil dalam itu. Dan ternyata setelah itu, oh kalau begitu setiap awal bulan datang aja ke kantor kami di Penjernihan nomor sekian gitu, ketemu sama orang itu, Anda dapat stipendium. Stipendium itu hadiah untuk hidup. Biaya hidup itu dicukupi. Jadi kerjanya apa? Ngomong aja sama ya tukang beling, pencari sampah, orang-orang yang menurut saya kurang beruntung gitu. Diajak bicara, diajak ngobrol, ditemani, dan diberi motivasi gitu untuk berubah. Dan saya ketemu di situ ada Pak Samsudin Nainggolan, itu orang yang bisa mengangkut gelandangan yang meninggal di trotoar, dibawa ke rumah sakit dengan bajai gitu. Dan itu sangat mencekam buat saya. Itu luar biasa. Dan kemudian saya tertarik untuk bagaimana menulis yang bisa mengubah perasaan, yang mengubah orang, yang membuat orang lebih halus budi pekertinya, yang membuat orang lebih mencintai orang lain, dan sebagainya. Maka pada awal tahun 80-an itu saya menulis cerpen di Kompas tentang orang-orang bertato supaya tidak dibunuh. Pada waktu itu mudah sekali ditemukan jenazah orang bertato dihanyutkan di sungai. Nah, itu menurut saya tidak baik. Dan ada satu cerpen saya yang sangat mengetuk hati dalam tanda petik. Maksud saya begitu, orang yang rindu pada ibunya setelah dia lari dari kampung halamannya ke hutan, bersembunyi di hutan karena bertato. Gitu. Karena kalau bertato sepertinya akan hilang. Daripada dia hilang, dia bersembunyi di hutan. Tapi pada waktu tertentu, orang ini sangat merindukan ibunya. Dan ibunya itu setiap pagi menimba air di sumur gitu. Dan saya lukiskan bagaimana pertemuan antara anak yang rindu pada ibu dan ibu yang kehilangan anaknya di pinggir di belakang rumahnya.